Contoh soal persamaan logaritma. Pada video ini akan dibahas contoh soal yang berkaitan dengan persamaan logaritma. Sebelum kalian menonton video ini, pelajari terlebih dahulu materi persamaan logaritma yang saya bagikan di slide share dengan link di deskripsi di bawah video ini. Dan tonton juga penjelasan tentang pengertian fungsi logaritma dan syarat-syaratnya, yang linknya saya ketik di deskripsi di bawah video ini. Tentukan penyelesaian dari persamaan logaritma 2 log x plus 4 ditambah 2 log x min 2 sama dengan 4. Kita jawab. Pertama, kita ubah terlebih dahulu penjumlahan logaritma berikut menjadi perkalian logaritma, yaitu dengan mengingat persamaan logaritma a log b ditambah a log c sama dengan a log b dikali c. Maka ruas sebelah kiri kita ubah menjadi perkalian logaritma, sehingga menjadi 2 log x plus 4 dikali dengan x min 2. Lalu kita bisa berikan kurung besar di sini, kemudian sama dengan 4. 4 diubah terlebih dahulu menjadi bentuk logaritma dengan bilangan pokok 2, yaitu 2 log 2 pangkat 4. Kemudian, karena di ruas sebelah kiri dan ruas sebelah kanan sudah memiliki bilangan pokok yang sama, maka untuk langkah selanjutnya kita dapat menurunkan domain dari logaritma di ruas kiri sama dengan domain logaritma yang berada di ruas kanan. Sehingga untuk ruas sebelah kiri, domainnya bisa kita sederhanakan dengan cara mengalihkan operasi dalam kurung, yaitu menjadi x kuadrat dekat dikali dekat plus 4x jauh dikali jauh min 2x. Maka hasilnya bisa kita tulis menjadi 2x, kemudian belakang dikali belakang min 8 sama dengan 2 pangkat 4, yaitu 16. Kemudian kita dapatkan persamaan kuadrat, sehingga ruas kanan kita jadikan sama dengan 0, menjadi x kuadrat plus 2x min 8, ini pindah ruas ke kiri menjadi min 16, sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan menjadi x kuadrat plus 2x min 24. Sama dengan 0. Maka langkah selanjutnya kita faktorkan, yaitu x kuadrat, maka x kali x, berapa dikali berapa? 24, sehingga selisihnya 2. Maka kita bisa tuliskan di sini 6 dengan 4. Supaya hasilnya plus 2, maka ini plus 6, yang ini min 4. Sehingga kita dapatkan pembuat nolnya min 6, yang ini pembuat nolnya adalah 4. Kita sekarang sudah mendapatkan 2 buah x, yaitu x sama dengan min 6 dan x sama dengan 4. Langkah selanjutnya, kita harus cek syarat domain dari logaritma, yaitu dengan cara mensubstitusikan x sama dengan min 6 ke dalam fungsi ini dan fungsi yang ini. Kita misalkan fungsi yang ini adalah fungsi fx, kemudian yang ini misalkan fungsi gx. Maka kita akan cek syarat domain. Pertama, kita akan cek untuk x sama dengan min 6. Selanjutnya, kita substitusikan x sama dengan min 6 ke dalam fungsi fx, sehingga menjadi f min 6 sama dengan min 6 ditambah 4. Hasilnya adalah min 2. Maka bilangan min 2 kurang dari 0. Padahal syarat dari domain logaritma yaitu fx lebih besar dari 0. Maka untuk x sama dengan min 6 tidak memenuhi. Sehingga kita bisa tuliskan di sini x sama dengan min 6 tidak memenuhi, atau boleh kita singkat menjadi tm. Selanjutnya kita ke x sama dengan 4. Untuk x sama dengan 4, kita akan substitusikan x sama dengan 4 ke dalam fungsi fx, sehingga kita dapat tuliskan f4 sama dengan 4 ditambah 4 sama dengan 8. Bilangan 8 lebih besar dari 0. Dia memenuhi syarat dari domain logaritma.
Kemudian kita lanjutkan kembali, substitusikan X sama dengan 4 ke dalam fungsi Gx, yaitu bisa kita tulis G4 sama dengan 4 min 2. Kita dapatkan bilangan sama dengan 2, yaitu lebih besar dari 0. Nah, karena untuk G4 juga lebih besar dari 0, berarti untuk X sama dengan 4 memenuhi syarat dari domain logaritma. Sehingga kita bisa berikan kotak di sini bahwa X sama dengan 4 dapat menjadi himpunan penyelesaian dari persamaan logaritma tersebut. Berikutnya, tentukan penyelesaian persamaan logaritma X log X kuadrat min 5X plus 15 sama dengan X log 8X min 25. Kita jawab. Kita lihat terlebih dahulu persamaan logaritma ini sudah memiliki bilangan pokok yang sama. Yang di ruas kiri yaitu bilangan pokoknya X, lalu yang di ruas kanan bilangan pokoknya adalah X. Maka untuk langkah selanjutnya, kita dapat menarik domain dari logaritma di ruas kiri, kemudian kita sama dengankan domain dari logaritma di ruas kanan, yaitu X kuadrat min 5X plus 15 sama dengan 8X min 25. Kemudian, karena ini adalah persamaan kuadrat, maka kita selesaikan dengan menjadikan 0 pada ruas kanan. Sehingga menjadi X kuadrat min 5X, ini pindah ruas menjadi min 8X, plus 15, ini pindah ruas menjadi plus 25. Kemudian kita sederhanakan menjadi X kuadrat, ini min 13X, yang ini plus 40, sama dengan 0. Kemudian, karena ini adalah persamaan kuadrat, maka langkah selanjutnya kita dapat memfaktorkan X kuadrat, maka X dikali X, 40, berapa kali berapa sama dengan 40, jika dijumlah hasilnya adalah 13, maka kita dapatkan 8 dan 5. Supaya hasilnya min 13, maka ini min 8, ini min 5. Sehingga pembuat nolnya adalah X sama dengan 8 atau X sama dengan 5. Untuk langkah selanjutnya, karena ini adalah persamaan logaritma, maka kita harus cek syarat dari bilangan pokok. Karena di sini bilangan pokoknya berupa variabel. Jadi yang pertama kita cek syarat dari bilangan pokok. Untuk X sama dengan 8, bilangan pokoknya lebih besar dari 0, maka memenuhi syarat. Kemudian tidak sama dengan 1, maka memenuhi syarat juga. Kemudian untuk X sama dengan 5 adalah lebih besar dari 0, maka memenuhi syarat, dan tidak sama dengan 1, maka memenuhi syarat juga. Kemudian kita lanjutkan cek syarat numerus. Kita tulis di sebelah sini, cek syarat numerus. Untuk X sama dengan 8, kita akan substitusikan pada domain ruas sebelah kiri. Dan juga kita nanti akan substitusikan pada domain di ruas sebelah kanan. Kita misalkan terlebih dahulu, ini adalah fungsi fx, yang ini adalah fungsi gx. Misalkan kita akan substitusikan X sama dengan 8 pada fungsi fx. Boleh kita tulis F8, kita substitusikan menjadi 8 kuadrat min 5 dikali 8 plus 15. Lalu kita akan hitung hasilnya, kemudian hasilnya ternyata lebih besar dari 0, maka memenuhi syarat untuk numerus logaritma. Kemudian kita lanjutkan, substitusikan X sama dengan 8 pada fungsi gx. Boleh kita tulis menjadi G8, yaitu 8 dikali 8 min 25. Kalau kita hitung hasilnya ini lebih besar dari 0, maka 8 memenuhi syarat untuk numerus logaritma baik pada fungsi fx dan fungsi gx. Sehingga 8 memenuhi untuk menjadi penyelesaian persamaan logaritma. Lalu langkah selanjutnya, kita akan cek syarat numerus untuk X sama dengan 5. Kita substitusikan X sama dengan 5 pada fungsi f. Boleh kita tulis F5, yaitu 5 kuadrat min 5 dikali 5
plus 15. Kalau kita hitung hasilnya ini adalah lebih besar dari 0, maka memenuhi syarat untuk numerus logaritma. Kemudian kita substitusikan X sama dengan 5 ke fungsi G menjadi G5, yaitu 8 dikali 5 min 25. Jika kita hitung ini hasilnya adalah lebih besar dari 0. Maka untuk X sama dengan 5 juga memenuhi syarat numerus logaritma, baik yang ruas kiri maupun yang ruas kanan. Sehingga kita bisa berikan kotak di sini X sama dengan 5 karena dia memenuhi, sehingga kita bisa tuliskan himpunan penyelesaian dari persamaan logaritma ini adalah X sama dengan 5 dan X sama dengan 8. Tentukan penyelesaian persamaan logaritma berikut. X dipangkatkan 5 log 5X sama dengan 5 pangkat 2. Pertama, kita lihat terlebih dahulu bahwa bentuk ini adalah bentuk eksponensial. Sehingga kita harus ubah terlebih dahulu bentuk eksponensial tersebut menjadi bentuk logaritma. Kita ingat terlebih dahulu bahwa A pangkat B sama dengan C. Jika kita ubah menjadi bentuk logaritma, maka menjadi, ini bilangan pokoknya A, maka kita bisa tuliskan A log C sama dengan pangkatnya, yaitu sama dengan B. Sehingga untuk bentuk eksponensial seperti ini bisa kita ubah menjadi bentuk logaritma, yaitu X, bilangan pokoknya X, lalu log, domainnya adalah 5 pangkat 2. Kemudian sama dengan pangkat yang ada di sini, yaitu 5 log 5X. Kemudian langkah selanjutnya, kita akan sederhanakan di bagian ruas kiri. Karena ini adalah pangkat, maka kita bisa turunkan menjadi perkalian 2 dikali X log 5 sama dengan, untuk yang ruas sebelah kanan, di sini domain dari logaritma adalah perkalian, yaitu 5 dikali X. Maka kita bisa ubah menjadi bentuk logaritma penjumlahan, yaitu 5 log 5 dari sini ditambah dengan 5 log X. Kemudian langkah selanjutnya kita bisa sederhanakan bahwa 5 log 5 sama dengan 1. Yang ini tetap 2 dikali X log 5 ditambah 5 log X. Karena di sini terdapat 3 suku, maka bentuk logaritma seperti ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan pemisalan. Kita misalkan dengan sebuah variabel Y, yaitu Y sama dengan, kita pilih bentuk logaritma 5 log X atau X log 5. Kita akan pilih Y sama dengan 5 log X. Nah, kenapa kita pilih 5 log X? Karena di sini bilangan pokoknya bukan merupakan suatu variabel atau bukan merupakan suatu fungsi. Jadi akan lebih mudah untuk memisalkan 5 log X. Maka kita dapatkan 2 dikali, untuk X log 5 sama dengan 1 per Y, yaitu kebalikan dari yang kita misalkan tadi, sama dengan 1 ditambah 5 log X sama dengan Y. Nah, karena ini bentuknya berupa pecahan, kita bisa kalikan kedua ruas dengan variabel Y. Sehingga kita dapatkan 2 dikali 1 per Y dikali Y sama dengan 2. 1 dikali Y sama dengan Y, ditambah Y dikali Y sama dengan Y kuadrat. Sehingga ini merupakan persamaan kuadrat. Maka kita buat salah satu ruas menjadi 0. Yaitu 2 kita pindahkan di ruas kanan menjadi Y kuadrat plus Y min 2. Atau boleh kita tulis sebagai Y kuadrat plus Y min 2 sama dengan 0. Karena ini merupakan persamaan kuadrat, selanjutnya kita bisa faktorkan, yaitu Y kuadrat, maka Y dikali Y. Kemudian 2, berapa dikali berapa? Jika dikurangi, hasilnya adalah 1. Maka di sini perkaliannya 2 dikali 1. Jika dijumlahkan, hasilnya 1. Maka ini plus 2, kemudian yang ini min. Sehingga kita dapatkan Y sama dengan min 2. Yang ini kita dapatkan Y sama dengan 1. Selanjutnya, kita akan kembalikan
Y ke pemisalan semula, yaitu Y sama dengan 5 log X. Maka kita dapat ganti Y sama dengan min 2, Y-nya diganti 5 log X, sama dengan min 2. X kita dapatkan, ini 5 bilangan pokoknya, min 2 sebagai pangkatnya. Atau bisa kita tulis sebagai X sama dengan 1/5 pangkat 2. Atau X sama dengan 1/25. Untuk Y sama dengan 1, kita ganti 5 log X, Y-nya sama dengan 1. Maka X sama dengan bilangan pokoknya adalah 5, pangkatnya adalah 1, X sama dengan 5. Masing-masing kita akan cek syarat untuk domain di sini, dan kita cek syarat untuk bilangan pokok di sini. Cek syarat domain, yaitu yang pertama, untuk X sama dengan 1/25, maka bilangan ini lebih besar dari 0, sehingga memenuhi. Untuk X sama dengan 5 lebih besar dari 0, maka ini juga memenuhi. Kemudian selanjutnya kita cek syarat dari bilangan pokok. Untuk X sama dengan 1/25, dia lebih besar dari 0 dan tidak sama dengan 1, maka memenuhi juga untuk syarat bilangan pokok. Lalu untuk X sama dengan 5, dia lebih besar dari 0 dan tidak sama dengan 1. Maka ini juga memenuhi dari syarat bilangan pokok. Sehingga kita dapatkan himpunan penyelesaian dari persamaan logaritma tersebut, yaitu X sama dengan 1/25 atau X sama dengan 5. Jadi kedua-duanya memenuhi syarat.